Bapak, Ibu, Saudara, Sobat The Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang baru di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga segala hal yang kita lakukan, Tuhan akan membuat berhasil. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kami untuk kami mengawali hari ini dengan mendengar suara Tuhan bersama Sobat The Messenger di dalam acara Bread of Life. Berkati kami semua, setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, yang kami dengar, yang kami renungkan, senantiasa boleh bertumbuh di dalam hati kami dan nyata di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat The Messenger, hari ini kita akan belajar tentang kasih yang menutupi kesalahan. Kasih yang menutupi kesalahan. Ada sepasang sahabat yaitu Paus Suya dan Kuan Chung. Sejak kecil mereka bersahabat karib, saling menyayangi satu dengan yang lain. Bahkan Paus Suya dan Kuan Chung, mereka punya minat yang sama, hobi yang sama, bahkan mereka punya cara pikir yang sangat mirip satu dengan yang lain. Keterampilan mereka, kemampuan mereka, dan kepandaian mereka saling melengkapi. Karena itu, ketika mereka bertumbuh semakin hari semakin dewasa, ikatan persahabatan, kasih itu semakin besar satu dengan yang lain. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama-sama untuk bermain, untuk belajar, sehingga kelak mereka dapat berguna bagi kerajaan Qi yang saat itu sedang memerintah. Dan setelah dewasa, kerajaan Qi, yaitu Raja Qixiang, menugaskan sepasang sahabat karib ini untuk mengajar kedua putranya yang kelak salah satu di antara mereka akan duduk menjadi seorang raja. Paus Suya mengajar putra pertama yang bernama Qi Xiaobai, sedangkan Kuan Chung mengajar putra yang kedua yaitu Qi Jiu. Kedua putra mahkota ini memang dipersiapkan oleh Raja Qixiang untuk kelak akan memerintah kerajaan Qi dan membawa kejayaan, kemakmuran bagi kerajaan. Dengan berjalannya waktu, Raja Qixiang ini menjadi bingung. Siapa di antara kedua putranya ini yang layak, yang pantas untuk menjadi raja? Apakah Qi Xiaobai ataukah Qi Jiu? Karena itu, untuk mengetahui keterampilan, kemampuan dan kepandaian mereka masing-masing, maka diutuslah mereka untuk berunding dengan kerajaan lain, supaya tahu bagaimana keterampilan mereka berbicara, bagaimana kepandaian mereka menghadapi masalah, dan keterampilan-keterampilan mereka berhadapan dengan raja-raja yang lain. Maka Raja Qixiang mengutus Qi Xiaobai didampingi oleh gurunya Paus Suya berunding dengan kerajaan Zhou. Sedangkan putra yang lain, Qi Jiu, didampingi oleh gurunya Kuan Chung, berunding dengan kerajaan Lu. Berangkatlah mereka ke masing-masing kerajaan.
yang sudah diutus. Tetapi tidak lama kemudian, Raja Cixi terbunuh oleh seseorang yang menjadi musuh, yang jadi pengkhianat di dalam kerajaan. Kerajaan Qi menjadi sangat kacau balau. Tidak ada raja yang memerintah. Karena itu, setiap putranya yang sedang ada di dalam kerajaan yang lain, siapapun yang pulang terlebih dahulu, dialah yang akan menjadi raja. Segera memerintah, segera menjadi raja untuk mendatangkan ketentraman, kedamaian, ketenangan di dalam kerajaan Qi yang sedang kacau balau. Qi Xiubai dan Qi Jiu mendengar berita ini. Sang ayah sudah terbunuh. Kerajaan menjadi kacau. Dan barang siapa yang pulang terlebih dahulu, dia akan menjadi seorang raja. Wancong kemudian berbicara demikian kepada muridnya, Qi Jiu. Kakakmu, Qi Xiubai, jauh lebih dekat untuk dia pulang ke kerajaan Qi. Jikalau kesempatan itu terjadi, maka engkau tidak akan pernah menjadi seorang raja. Baiklah kalau begitu, engkau pulanglah dengan segera, dan saya dengan beberapa pasukan akan menghalangi, akan menghalau kakakmu untuk tidak dapat segera kembali ke kerajaan Qi. Maka kemudian nasihat itu didengar oleh Qi Jiu. Segera Wancong dengan kuda-kuda yang terkuat, tercepat, dan beberapa pasukan yang terbaik mengejar Qi Xiubai, menghalangi Qi Xiubai untuk sampai ke kerajaan Qi. Sedangkan Qi Jiu dengan segera bergegas-gegas dia menuju pulang ke kerajaan Qi dengan harapan dia akan menjadi raja. Dan benar, Wancong berjumpa dengan rombongan dari Raja Qi Xiubai. Mereka bukan saja menghalau, menghalangi, bahkan kemudian membunuh Qi Xiubai. Setelah berhasil membunuh Qi Xiubai, segera Wancong beserta pasukannya bergabung kembali dengan Qi Jiu dalam perjalanan pulang. Wancong menyampaikan kabar gembira, Qi Xiubai berhasil saya bunuh. Pasti engkau akan menjadi seorang raja ketika sampai ke kerajaan Qi. Setelah sampai ke kerajaan Qi, betapa terkejutnya mereka karena melihat Qi Xiubai masih hidup dan sudah pulang terlebih dahulu daripada mereka. Qi Xiubai dinobatkan menjadi raja dan diberi nama Qi Huangkong. Raja Qi Huangkong ini, dia menaruh dendam, marah kepada Wancong. Ternyata Wancong membunuh seseorang yang memang sudah dipersiapkan oleh Pao Shuya, mirip dengan Qi Xiubai, supaya apabila ada niat jahat yang ingin membunuh Qi Xiubai, yang palsu inilah yang akan menjadi umpan.
mendandani seseorang mirip dengan Cishobai, dengan beberapa pasukan yang mengawal. Dan benar, Cishobai palsu ini dibunuh dalam perjalanan pulang ke kerajaan Qi. Raja Qi Huanggung kemudian merencanakan hukuman mati kepada Guanzhong yang sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Pao Shuya, dia sangat mengasihi muridnya Raja Qi Huangzhong, dan juga dia mengasihi sahabatnya Guanzhong. Raja dan sahabatnya, dua orang yang dia kasihi, tapi sedang berseteru. Maka kemudian Pao Shuya berkata demikian kepada sang raja. Guanzhong punya keterampilan, punya kepandaian yang dapat digunakan oleh kerajaan Qi untuk mendapatkan kemakmuran, kejayaan, keberhasilan yang lebih hebat lagi. Maka jikalau kamu ingin kerajaan Qi ini menjadi hebat dan maju, maka janganlah menghukum mati Guanzhong, tetapi beri dia kesempatan untuk bersama-sama memberikan sumbangsihnya demi kemajuan kerajaan Qi. Raja Huanggung mendengar nasihat dari Pao Shuya. Dia melepaskan Guanzhong dari hukuman mati, bahkan menempatkan dia menjadi salah seorang menteri di dalam pemerintahannya. Pao Shuya setiap hari berdiskusi, memberikan masukan-masukan kepada Guanzhong bagaimana supaya negara kerajaan Qi ini menjadi makmur, menjadi damai, menjadi tentram, sejahtera rakyatnya. Beberapa gagasan, beberapa ide dari Pao Shuya disampaikan kepada Guanzhong, dan Guanzhong kemudian menyampaikannya kepada raja dengan beberapa penerapan-penerapan yang sudah dirancangkan bersama dengan sahabatnya. Hari demi hari, kerajaan Qi ini semakin maju, semakin makmur, semakin sejahtera rakyatnya. Bahkan kerajaannya menjadi paling hebat dari kerajaan-kerajaan lain di negeri Cina pada saat itu. Tetapi banyak rakyat menyadari bahwa beberapa gagasan negara ini menjadi maju karena Pao Shuya. Pao Shuya bekerja di belakang layar. Raja Qi Huanggung dan Guanzhong yang nampak dipandang berjasa untuk membangun kerajaan Qi ini semakin maju dan berjaya. Bahkan Guanzhong hari demi hari, tahun demi tahun punya kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada sahabatnya sendiri Pao Shuya, yang hanya seorang guru dari sang raja. Tetapi rakyat melihat, rakyat mengetahui Pao Shuya yang menjadi keberhasilan di balik layar kerajaan Qi. Mereka ingin memperjuangkan Pao Shuya ini untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan raja.
Hosea mengetahui hal ini. Tetapi Hosea sungguh dia mengasihi sahabatnya Kuancung. Dia tidak ingin Kuancung ini kedudukannya diturunkan karena permintaan dari rakyat. Hosea pun yakin bahwa Raja Ji akan memberikan jabatan yang tinggi kepada dirinya. Karena itu tuntutan rakyat banyak. Dan dia juga menyayangi Raja Ji Huanggung. Karena itu Hosea memutuskan secara diam-diam dia meninggalkan istana kerajaan Ji. Tidak ada yang tahu kemana Hosea pergi meninggalkan istana. Sejak saat itu, rakyat hanya memandang kepada Raja Ji dan juga Kuancung sebagai orang-orang yang berjasa membangun kerajaan Ji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, kasih itu menutupi kesalahan. Hosea begitu mengasihi sahabatnya, sehingga dia membela, menyelamatkan, bahkan mendukung sahabatnya Kuancung untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Hosea juga mengasihi muridnya, Ji Xiaobai, Raja Ji Huanggung, agar dapat memerintah dengan baik, dengan nasihat-nasihat yang baik dari sahabatnya, dan negara kerajaan Ji ini semakin maju. Orang yang bijak hanya menginginkan orang-orang yang dikasihinya itu lebih maju, lebih baik, lebih berhasil dalam kehidupannya, bahkan daripada dirinya sendiri. Demikian pula Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan demikian. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Korintus dan juga kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya kita dapat memberikan pengampunan kepada orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita hanya mengharapkan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka boleh nyata. Hosea, dia mengharapkan sang murid menjadi raja yang baik. Kuancung sahabatnya yang sempat berseberangan pihak dengan dia, tapi karena kasihnya dia tetap mengasihi sahabatnya, bahkan memperdamaikan antara Raja Ji Huanggung dengan sahabatnya Kuancung untuk bersama-sama memerintah
demi kejayaan kerajaan Ji. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kasih menutupi kesalahan. Ada orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan hari demi hari tentu tidaklah sempurna. Tidaklah semua perbuatan tindakan itu memuaskan, menyukakan hati kita. Ada masanya perbuatan, tindakan, sikap, bahkan tutur kata itu mengecewakan kita. Melukai hati kita bahkan. Tetapi kasih memberikan pengampunan kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita rindu kehidupan orang-orang yang kita kasihi, sahabat-sahabat kita, lebih baik setiap hari. Karena anugerah Tuhan itu melingkupi kita semua. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar dari persahabatan Pausuya dan Kuancong ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak mudah diputuskan oleh apapun, oleh segala sesuatu. Karena kasih Allah, kasih Kristus itu yang mengikat kita semua dalam menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Karena itu, berdamailah, berikan pengampunan, dan kasihi dengan sebuah tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami diajarkan bahwa kasih menutupi kesalahan. Kami sanggup memberikan pengampunan bagi orang-orang yang mengecewakan, bahkan mungkin melukai hati kami. Karena Yesus Kristus Allah terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi kami semua. Ajar kami ya Tuhan, bahwa kasih yang kami miliki tidak mudah putus oleh segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi terus menerus, kasih itu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang yang kami kasihi, sahabat-sahabat kami, hidup lebih baik, lebih maju, keseharian demi keseharian. Ajar kami ketika berelasi satu dengan yang lain. Kasihlah yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami tidak memandang untung rugi. Kami tidak memandang sakit hati atau menyenangkan hati. Tapi kami diajar untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Berkati Sobat The Messenger sepanjang hari ini. Segala aktivitas kegiatan kami, Tuhan Yesus akan berkati. Kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang semakin hari semakin sempurna. Bagi kami yang ada dalam pergumulan dan beban berat, Tuhan Yesus yang menopang kami, berikan hikmat dan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk kota Kudus dan kota-kota, daerah-daerah, tempat-tempat di mana Sobat Messenger tinggal. Engkau berkati satu persatu, berikan damai sejahtera, berikan keamanan, sehingga kami dapat berusaha, bekerja, beribadah, beraktivitas dengan leluasa. Karena Tuhan Yesus yang memerintah, memelihara, melindungi daerah-daerah di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sungguh Tuhan, Engkau yang terus akan campur tangan, semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Setiap tenaga medis yang melayani, berikan hikmat,
sukacita, semangat di dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Dan bagi kami setiap warga negara Indonesia, kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus yang terus akan membangun satu imunitas tubuh yang semakin baik di tengah penyebaran COVID-19 ini. Berikan hikmat bagaimana kami tetap hidup menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih pemeliharaan yang sempurna serta pemeliharaan yang terus menerus di dalam iman kepada Yesus Kristus boleh nyata dalam kehidupan kita. Berkat dari Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, mendatangkan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih menutupi kesalahan. Kita diajar untuk menyatakan kasih kita kepada sesama dengan memberikan pengampunan, bahkan membangun orang-orang yang kita kasihi hidup lebih baik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.